Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Muhammad Fadilah dari kelas 1B D3 Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Bandung. Kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai rangkaian encoder. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami prinsip kerja dari rangkaian encoder dan untuk membuat rangkaian encoder dari gerbang logika. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu rangkaian encoder. Encoder adalah rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengubah atau mengkodekan suatu sinyal masukan diskrit menjadi output biner sebagai hasil tanggapan adanya dua atau lebih variabel input. Sebuah encoder harus memenuhi syarat perancangan M kurang dari 2 pangkat N. Variabel M adalah kombinasi masukan dan N adalah jumlah bit keluaran. Contohnya seperti ini, jika kita punya 8 input, maka outputnya akan 3, karena 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi, N outputnya adalah 3. Baik, kita lanjutkan pada percobaan kita. Kali ini kita akan melakukan percobaan encoder 8 ke 3. Ini adalah rangkaiannya. Jika kita melakukan percobaan pada atau menggunakan alat-alat sungguhan, alat bahannya ada protoboard, IC 7432, jumper, multimeter, resistor, LED, dan power supply. Namun, karena kita akan melakukan percobaan ini dengan menggunakan software Proteus, maka alat-alat yang digunakan akan lebih sedikit. Kita hanya akan menggunakan gerbang logika OR, karena di sini kita menggunakan 3 gerbang logika OR, dan untuk input dan outputnya kita menggunakan logic state untuk memberikan logika. Kita cari gerbang logika OR. OR gate yang 4 input nih. Dan untuk memberikan logika kita menggunakan logic state. Ini logic state untuk input dan logic probe untuk output. Kita buat saja rangkaiannya. Dari rangkaian ini kita lihat ada 3 gerbang logika OR dan 8 input serta 3 output. Ada 3 buah gerbang OR dan 8 input. 2, 3. Pertama-tama kita hubungkan dulu input dengan gerbangnya. Lakukan seperti pada rangkaian ini. Ini ke D4 atau input ke 5 ya. Ini kaki kedua ke D5. Seperti ini. Kaki ketiga ke D6. Kaki keempat ke D7. Gerbang selanjutnya kaki pertama ke D2. Ke sini. Kaki kedua ke D3. Kaki kedua ke D3. Kaki ketiga ke D6.
D6 bisa kita ambil dari sini. Kaki keempat ke D7. Untuk gerbang selanjutnya, kaki pertama ke D1. Ke sini. Kaki kedua ke D3. Kita bisa mengambilnya dari sini karena sama-sama terhubung ke D3. Kaki ketiga kita hubungkan ke D7 ke D5. Kita bisa mengambilnya dari sini. Dan untuk kaki terakhir kita hubungkan ke D7. Sudah selesai, lalu kita pasangkan dengan logic probe di output untuk melihat keluarannya. Di sini ada 3 output. Dan di sini. Kurang lebih sama, rangkaiannya sudah sama. Untuk kerapihan bisa dirapikan oleh kalian sendiri. Selanjutnya, setelah selesai kita beri nama agar mudah untuk pengerjaannya. Ukurannya kita duakan. 2. Ini D0. Ini D1. D2 ya, maaf. D3. D4. D5. D6. Dan D7. Kita rapihkan. Selanjutnya untuk output, di sini X, sini Y, sini Z. Setelah kita selesai dalam membuat rangkaiannya, selanjutnya tugas kita adalah untuk memasukkan nilai-nilai input sesuai dari tabel kebenaran ini. Kita masukkan nilai-nilai input sesuai dengan nilai yang ada, lalu kita catat outputnya. Seperti bisa dilihat, nilai 1 secara bergantian pada setiap input. Pertama, kita jalankan dulu. Kita mulai dengan nilai D0. Saat D0 berlogika 1, output semuanya 0. Lalu D1, output Z bernilai 1. D2, output Y bernilai 1. D3, output Y dan output Z bernilai 1. D4, output X bernilai 1. D5, output X dan output Z bernilai 1. D6, output X dan Y bernilai 1. Dan terakhir D7, semua output bernilai 1. Setelah kita catat, hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat outputnya seperti ini. Seperti pada awal percobaan, bahwa encoder itu untuk merubah discrete menjadi biner. Ya, pada percobaan ini kita melakukan encoder 8 ketiga. Bisa dilihat input awal ada 8 input dan outputnya ada 3. Nah, dari data ini kita bisa analisis bahwa saat D0 semua output
bernilai 0 ketika D0-nya 1. Dan saat kita atur secara bergantian input lain bernilai 1, output pun berubah-ubah. Dari output ini bisa kita lihat bahwa output ini berpola sama dengan input kombinasi dari 3 input, yaitu ada 000, 001, 010, 011, 111, 100, 101, 110, dan 111. Ini bermaksud bahwa input ini bisa dirubah dan hasilnya menjadi ini. Dari percobaan ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa encoder itu adalah berfungsi untuk merubah sinyal input yang banyak menjadi output yang lebih sedikit. Saya rasa cukup sekian. Sebagai penutup, saya maaf jika ada kekurangan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.